Selamat siang, selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sistem kopling. Nah, jadi minta tolong ya teman-teman untuk terkait materi yang saya bahas ini, minta tolong diperhatikan secara bersama gitu. Jadi untuk saya penyampaian materi ini bisa tersampaikan secara keseluruhan terhadap kalian semua gitu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terkait sistem kopling. Nah, jadi nanti di sistem kopling ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan yang kita bahas itu. Nah, yaitu apa sih kopling? Ya, jadi untuk kopling mobil ya terutama adalah komponen peralatan yang menghubungkan roda gigi transmisi dan poros engkol sehingga roda belakang kendaraan bisa bergerak. Nah, jadi untuk fungsi kopling pada kendaraan adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran atau tenaga dari mesin ke roda dengan tingkat kecepatan sesuai keinginan pengendara. Nah, jadi untuk sistem kopling ini jelas ya teman-teman, untuk fungsi utamanya itu memutus dan menghubungkan putaran dari putaran mesin menuju ke roda gitu. Itu fungsi utamanya jelas gitu. Jadi kita seorang pengemudi bisa mengendalikan sesuai dengan keinginan kita dan memperhalus saat perpindahan gigi. Dan kita juga bisa mengetahui apakah sopir ini itu ibaratnya sudah lanyah ataupun belum saat mengendarai kendaraan, yaitu saat perpindahan gigi ataupun saat memutus ataupun menghubungkan perpindahan gigi itu tersebut gitu. Jadi kita seorang penumpang bisa mengetahui, oh ternyata tuh sopir ini masih kurang lanyah untuk nyopir kendaraan gitu. Nah, untuk slide selanjutnya ini yaitu saya akan bahas terkait jenis-jenis kopling. Nah, jadi untuk jenis kopling ini ada dua, yaitu kopling gesek dan kopling hidrolik. Nah, apa saja sih? Jadi untuk kopling gesek ini adalah suatu jenis kopling dengan menggunakan gaya gesek untuk memutus dan juga menghubungkan putaran tenaga mesin ke transmisi dan disalurkan ke dua roda dan ada dua jenis kopling gesek, yaitu kopling gesek plat tunggal dan plat ganda. Nah, jadi untuk terkait kopling gesek ini, untuk apabila kita ambil contoh yaitu plat tunggal, yaitu pada kopling kendaraan mobil. Nah, jadi untuk platnya jelas yaitu tunggal untuk terkait kopling gesek. Dan untuk tipe plat kopling mobil ini biasanya tipe kering. Nah, jadi beda ya untuk terkait pada kendaraan bermotor, yaitu menggunakan plat ganda ataupun platnya itu berjejer-jejer gitu. Nah, jadi untuk tipe plat kopling pada kendaraan mobil ini yaitu dengan menggunakan tipe basah ataupun tercelup oli, atau kalau pada kendaraan mobil itu tipe kering, tidak tercelup oli gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu tipe hidrolik. Jadi kopling hidrolik adalah suatu kopling dengan menggunakan gaya tekan fluida cair untuk memutus dan menghubungkan tenaga ke transmisi. Jadi untuk kopling hidrolik ini biasanya digunakan pada transmisi otomatis. Nah, jadi untuk transmisi otomatis ini di dalam sistem perpindahan dayanya menggunakan yang namanya hidrolik ataupun oli fluida gitu. Jadi untuk di dalam sistem transmisi otomatis itu terdapat katup-katup tekanan, yaitu katup fluida gitu. Nice. Nah, berikutnya yaitu komponen dari kopling. Nah, jadi untuk pertama yaitu pedal kopling, yang kedua flywheel, yang ketiga kampas kopling, yang keempat
pressure plate, yang kelima release bearing, yang keenam release fork. Nah, jadi untuk terkait ini kita bisa lihat juga gambar di samping ini. Nah, di samping-sampingnya udah ditunjukkan mana sih yang master coupling, mana sih yang kampas coupling, mana yang flywheel gitu. Next. Nah, yang pertama yaitu pedal coupling. Jadi untuk pedal coupling kita bisa lihat di sisi pengemudi, yaitu pedal coupling biasanya di pedal yang paling kiri ataupun kita menyentuhnya dengan menggunakan kaki kiri. Nah, pedal coupling adalah suatu bagian coupling sebagai pijakan pengendara untuk memberikan gaya menuju sistem pengompresan coupling. Nah, jadi untuk ibaratnya untuk pedal coupling ini langkah awal yaitu saat sistem coupling itu bekerja. Jadi apabila pedal coupling diinjak, nanti sistem operasi di dalam sistem coupling itu bekerja, yaitu apakah mobil itu berputus putaran dari atau memutus putaran dari putaran mesin menuju roda ataupun menghubungkan gitu. Next yaitu flywheel. Nah, gambarnya bisa lihat di samping ini. Jadi flywheel ini berupa piringan berat yang dipasang di ujung poros berputar. Nah, itu biasanya di paling belakang dari poros engkol itu. Jadi untuk berfungsi untuk menyimpan energi melalui momentum rotasi serta melepas energi beban mekanik pada piston, sehingga stabilitas perputaran mesin tetap terjaga. Nah, jadi untuk fungsi utama dari flywheel ini untuk menyimpan energi, yaitu melalui momentum putaran gitu. Yang berikutnya yaitu kampas coupling. Nah, gambarnya di samping ini sering kita temui ya teman-teman, untuk terkait kampas coupling ini dilakukan penggantian gitu. Nah, untuk terkait penggantian kampas coupling ini apabila di kendaraan mobil itu jasa yang dikeluarkan lumayan, yaitu lebih banyak, yaitu saat penggantian kampas kopling. Nah, jadi untuk fungsi utamanya yaitu untuk sebagai ibaratnya plat ataupun yang bergesekan langsung dengan flywheel tadi dan blindes ataupun bekas diferensial gitu. Mohon maaf, bekas diafragma ataupun yang biasa orang bengkel sebut yaitu blindes gitu. Jadi untuk bahannya yaitu asbes dan diciptakan yang mudah bergesekan ataupun yang apabila bergesekan tuh yang kalah kampasnya bukan pelatnya gitu. Next yaitu pressure plate. Nah, jadi untuk pressure plate ini ataupun blindes ya bahasa bengkelnya itu berfungsi untuk memiliki sebagai penekan ataupun plat ini menekan dari kampas kopling itu tersendiri, jadi bisa memutus putaran dari mesin dan menghubungkan ke roda belakang gitu. Nah, jadi untuk apabila kampas kopling ini ataupun pressure plate ini terdapat kerusakan yaitu gores, itu apabila kopling itu dilepas itu terlihat ada ibaratnya getaran. Jadi untuk pemapasan dari sistem kampas ini tidak rata. Jadi untuk ibaratnya terkait terkait putarannya tidak rata ataupun gesekan yang dihasilkan tidak rata, menyebabkan kopling itu ludutan. Nah, berikutnya yaitu release bearing. Nah, release bearing ini merupakan salah satu komponen yang terdapat pada kopling mobil bertransmisi manual.
Nah, release bearing ini terletak pada bagian bak kopling. Lebih tepatnya komponen ini berada di antara poros input transmisi dan remah kopling. Nah, jadi untuk release bearing ataupun bearing penekan ini kita bisa lihat di apabila di kendaraan mobil itu pada unit transmisinya. Jadi untuk unit transmisinya pada bagian input ya, untuk input transmisi, dan gunanya untuk menekan dari pressure plate tadi ataupun flanges agar plat itu menekan dan memutus putaran dari mesin menuju roda gitu. Nah, berikutnya itu release fork. Release fork ini ibaratnya garpunya, yaitu garpu yang berhubungan dengan bearing tadi. Nah, ini meneruskan tekanan dari pedal tadi menuju ke bearing, dan bearing menekan dari pressure plate tadi dan memutus putaran mesin menuju ke roda gitu. Next. Nah, jadi untuk tadi yaitu komponen-komponennya, berikutnya itu cara kerja kopling. Nah, jadi cara kerja kopling ini ada dua, yaitu pada saat pedal ditekan dan pada saat pedal dilepas. Nah, jadi untuk jelas untuk terkait saat pedal kopling ditekan, maka sulur menuju release bearing akan menekan pressure plate ataupun flanges dan kampas kopling pada posisi bebas, tidak ada tekanan, maka dari itu putaran mesin tidak sampai pada transmisi. Nah, jelas ya untuk terkait saat pedal ditekan itu kan dari sistem kopling itu bekerja itu saat memutus putaran tersebut. Nah, pada saat memutus putaran tersebut kita bisa memindah gigi ataupun putaran tidak tersalurkan dari putaran mesin menuju ke roda. Jadi perpindahan giginya menjadi lebih bebas gitu. Nah, yang kedua itu saat pedal kopling dilepas. Nah, jadi untuk pada sistem kopling ini saat kopling ataupun pedal tidak ditekan atau posisi lepas ini, maka sulur menuju ke release bearing pada posisi bebas dan putaran mesin akan tersalurkan pada transmisi. Jadi untuk putaran mesin menuju dari mesin ke roda ini tersalurkan pada saat kopling itu dilepas. Jadi kampasnya bergesekan, maka putaran dari mesin menuju ke roda itu tersalurkan dengan sempurna gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa memperhatikan video berikut. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa melihat videonya aja, misal kurang jelas. Soalnya nanti untuk terkait apabila saya setel sekarang videonya, nanti video ini terlalu lama dan bikin membosankan gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari referensi di luar juga terkait YouTube ataupun Google gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nah, jadi untuk teman-teman bisa ibaratnya latihan soal, yaitu soal berikut ini. Jadi untuk terkait latihan soal ini teman-teman bisa lakukan nanti dan bisa dikumpulkan melalui Google Classroom ini. Nah, jadi untuk latihan soal ini bebas bisa diketik ataupun tulis tangan gitu. Yang penting dalam pengumpulan dalam bentuk PDF gitu. Nah, nanti dikirimkan melalui Google Classroom ini. Gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait materi kopling pada pertemuan kali ini. Mungkin dari teman-teman apabila terdapat kebingungan nanti bisa japri saya ataupun
komen di kolom komentar Google Classroom ini. Jadi teman-teman lain juga bisa mengetahui gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk terkait materi sistem kopling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.